Doa dan renungan hari ini memupuk kerendahan hati demi kemuliaan sejati. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, doa dan renungan kali ini mengajak kita untuk menghidupi semangat kerendahan hati dalam diri kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna tentang kerendahan hati. Kita mohon rahmat dalam doa dan renungan kita kali ini, supaya Roh Kudus membantu dan membimbing kita untuk hidup dalam kerendahan hati sejati. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kerendahan hati dan kasih yang tulus. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari sikap tinggi hati, dan ajarilah kami untuk menjadi pelayan bagi sesama. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Matius bab 23 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Janganlah kamu disebut Rabi, karena hanya satu Rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara dan saudariku yang terkasih, melalui bacaan tadi, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar sebagai para pengikut-Nya, sehingga kita dapat memperoleh kemuliaan sejati. Tuhan mengatakan bahwa bila kita merendahkan diri, maka kita akan ditinggikan. Bila kita bersikap rendah hati, maka kita akan memperoleh kemuliaan sejati. Maka menurut Tuhan Yesus, satu-satunya jalan
supaya kita bisa memperoleh kemuliaan sejati adalah dengan memupuk sikap rendah hati dalam kehidupan kita. Ia juga mengajarkan kepada kita cara untuk memperoleh sikap rendah hati. Cara pertama adalah tidak menyebut diri kita sebagai rabi, sebagai bapa, sebagai pemimpin. Alasan Tuhan Yesus melarang ini karena orang Farisi dan ahli Taurat pada umumnya menggunakan gelar ini untuk menyombongkan diri. Mereka menggunakan gelar atau jabatan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka menggunakannya untuk menindas orang-orang kecil. Selain penggunaan gelar tadi dapat membuat orang tinggi hati atau sombong, Tuhan Yesus juga mau mengingatkan kita bahwa kita tergantung sepenuhnya kepada Allah. Apapun yang kita peroleh, kita miliki, kita dapatkan itu semata-mata berasal dari Allah. Maka ia mengatakan hanya Allah yang menjadi Bapa kita. Hanya satu yang menjadi pemimpin kita, yaitu Mesias. Bila kita mengakui Allah sebagai Bapa, pemimpin kita adalah Mesias, maka tidak ada alasan untuk meninggikan diri. Sebaliknya, di sanalah kita memupuk sikap rendah hati bahwa kita tergantung sepenuhnya kepada Allah. Bila kita diberi kesempatan untuk memilih peran atau jabatan tertentu, mari kita ingat pesan Tuhan supaya kita tidak jatuh pada sikap tinggi hati. Cara kedua yang dapat membantu kita untuk memperoleh sikap rendah hati adalah dengan melayani. Kalau kita mengakui dengan rendah hati di hadapan Tuhan bahwa Ia adalah Bapa dan kita tergantung sepenuhnya kepadanya, maka kita diharapkan juga untuk membuka diri untuk melayani Tuhan. Hal ini telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ia mengakui satu-satunya Bapa adalah Bapa di dalam surga. Dan ia pun mengikuti kehendak Bapa dengan taat kepada Bapa. Ia pernah mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Ini menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa dan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Pelayanan paling sejati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dengan mengorbankan dirinya melalui sengsara dan wafat di kayu salib. Mahkota kemuliaan sejati yang diperoleh Tuhan Yesus setelah ia sengsara dan wafat adalah kebangkitan yang mulia. Di sanalah ia memperoleh kemuliaan sejati. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, bila kita juga melayani sebagaimana telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, yakinlah kita akan memperoleh kerendahan hati yang sangat mendalam. Dengan demikian, kita pun dapat memperoleh kemuliaan sejati seperti yang ia alami. Kita pun akan ditinggikan seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus dalam bacaan tadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah,
Terima kasih kami aturkan kepadamu, karena Bapa mengajarkan kami bagaimana kami harus bersikap rendah hati. Bantulah kami ya Bapa, agar kami berjuang terus-menerus dalam perjalanan hidup kami untuk memupuk sikap rendah hati. Jauhkanlah sikap tinggi hati dalam diri kami, sehingga kami dapat menggunakan apapun yang Engkau berikan kepada kami dengan bijaksana dan demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih karena Bapa memberi teladan kerendahan hati melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, bantulah kami agar kami dapat mencontohi teladannya dalam kehidupan kami. Dengan demikian, kami juga boleh mendapatkan kemuliaan sejati yang berasal dari-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami berdoa kepadamu supaya Engkau menjauhkan kami dari segala godaan tinggi hati dan tantangan yang dapat menggoyahkan iman kami. Bila tak terhindarkan, teguhkanlah iman kami, supaya kami tetap kuat menghadapinya, supaya kami dapat memperoleh keselamatan yang berasal dari-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Bantulah kami untuk menghidupi ajaran-Mu dengan rendah hati dan tulus dalam melayani sesama. Jauhkanlah kami dari kesombongan dan keinginan untuk meninggikan diri. Mampukan kami untuk selalu meneladani Yesus Kristus dalam setiap langkah hidup kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef.
sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat kerendahan hati dalam kehidupan kami. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.